Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, akan mempersembahkan video presentasi saya pada mata kuliah Pancasila. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Pancasila dengan judul materi Implementasi Nilai Keadilan Sosial dalam Sistem Ekonomi Pancasila dengan studi kasus pada sektor pertanian dengan dosen pengampu Bapak Roni Lukum SPD MSc. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Siti Mariam Hasan dengan NIM 921424071 kelas C. Baik, langsung saja pada materi. Implementasi nilai keadilan sosial dalam sistem ekonomi Pancasila dengan studi kasus pada sektor pertanian. Sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang berpijak pada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Salah satu nilai fundamental dalam Pancasila yang relevan dengan sektor pertanian adalah keadilan sosial yang tercermin dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, keadilan sosial menekankan pemerataan kesejahteraan dan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk petani kecil yang seringkali menghadapi ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya pertanian, teknologi, dan pasar. Dalam sektor pertanian, implementasi nilai keadilan sosial berfokus pada upaya untuk memastikan bahwa petani, terutama yang kecil dan menengah, memiliki hak yang adil atas tanah, akses terhadap modal, teknologi, dan pasar, serta perlindungan dari eksploitasi oleh pihak lain, seperti tengkulak atau perusahaan besar. Konsep keadilan sosial dalam ekonomi Pancasila. Keadilan sosial dalam Pancasila mencakup dua dimensi utama. Yang pertama, keadilan distributif. Keadilan distributif mengarah pada pemerataan sumber daya dan hasil pembangunan agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan manfaatnya secara adil, tanpa ada yang tertinggal. Kedua, keadilan komutatif. Keadilan komutatif menekankan pada hubungan yang adil antara individu atau kelompok dalam konteks pertukaran, kontrak, atau kerjasama, yang seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Tantangan keadilan sosial di sektor pertanian. Sektor pertanian Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam penerapan nilai keadilan sosial.
Yang pertama, ketimpangan akses terhadap lahan. Kebijakan agraria yang belum sepenuhnya efektif dalam redistribusi tanah memperburuk ketimpangan ini. Dalam konteks sistem ekonomi Pancasila, ketidakmerataan kepemilikan tanah bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Karena sebagian besar rakyat, terutama petani kecil, tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan mengelola sumber daya alam secara adil. Yang kedua, keterbatasan akses terhadap modal dan teknologi. Ketergantungan pada cara tradisional dalam bertani juga membuat petani kecil sulit untuk bersaing dengan petani besar atau perusahaan agribisnis yang memiliki modal besar dan akses teknologi yang modern. Yang ketiga, kesenjangan dalam akses pasar. Ketimpangan dalam akses pasar juga berkontribusi pada ketidakadilan dalam distribusi hasil pertanian. Petani kecil yang memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan dan jaringan pasar kesulitan untuk menjual produk mereka dengan harga yang layak. Sementara perantara atau pengepul mengambil keuntungan yang lebih besar. Yang keempat, kerentanannya terhadap krisis ekonomi dan perubahan iklim. Petani kecil cenderung lebih rentan terhadap perubahan iklim yang mempengaruhi hasil pertanian mereka, seperti kekeringan, banjir, atau hama. Selain itu, mereka juga lebih mudah terpengaruh oleh fluktuasi harga komoditas yang sering tidak stabil. Implementasi nilai keadilan sosial dalam sistem ekonomi Pancasila di sektor pertanian. Untuk mewujudkan keadilan sosial dalam sektor pertanian, kebijakan dan praktik ekonomi di Indonesia perlu dirancang dengan prinsip-prinsip yang mengedepankan pemerataan, akses yang adil terhadap sumber daya, serta perlindungan bagi petani kecil. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan nilai keadilan sosial dalam sektor pertanian. Yang pertama, reformasi agraria dan redistribusi tanah. Pemerintah harus mempercepat program reforma agraria untuk redistribusi tanah kepada petani kecil dan masyarakat yang tidak memiliki tanah. Program seperti program Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA diharapkan dapat mengurangi ketimpangan kepemilikan lahan. Penguatan hak atas tanah bagi masyarakat adat juga penting dalam menjaga keberlanjutan dan keadilan dalam pengelolaan tanah. Yang kedua, pemberian akses modal dan dukungan teknologi. Program pembiayaan mikro atau kredit usaha rakyat
atau KUR untuk petani kecil perlu diperluas dan disederhanakan syaratnya agar lebih banyak petani yang bisa mengaksesnya. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam memberikan subsidi atau insentif untuk penggunaan teknologi pertanian yang ramah lingkungan dan meningkatkan produktivitas sangat diperlukan. Kerjasama dengan sektor swasta, lembaga penelitian, dan universitas untuk mentransfer teknologi pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan juga sangat penting untuk meningkatkan kapasitas petani kecil. Yang ketiga, pembentukan koperasi petani dan akses pasar. Pembentukan dan penguatan koperasi petani dapat membantu petani kecil untuk mengakses pasar yang lebih luas dan mendapatkan harga yang lebih adil. Koperasi petani juga dapat memfasilitasi pengadaan input pertanian seperti benih dan pupuk dengan harga yang lebih murah. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memfasilitasi jaringan distribusi langsung dari petani ke konsumen atau pasar, mengurangi peran tengkulak, dan memastikan harga jual yang lebih menguntungkan bagi petani. Yang keempat, perlindungan sosial dan ketahanan pangan. Pemerintah harus memperkenalkan atau memperkuat program jaminan sosial dan perlindungan terhadap petani, seperti asuransi pertanian atau bantuan dalam bentuk pangan untuk menghadapi bencana alam atau krisis ekonomi. Program ketahanan pangan yang berfokus pada pemberdayaan petani lokal dapat memastikan bahwa produk pertanian tetap dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa tergantung pada impor atau ketergantungan pada pasar global. Yang kelima, pendampingan dan pendidikan untuk petani. Program pelatihan dan pendampingan kepada petani kecil dalam hal manajemen pertanian, pemasaran produk, serta adaptasi terhadap perubahan iklim dan teknologi baru harus diperluas. Ini akan meningkatkan kapasitas petani dalam mengelola usaha mereka secara lebih profesional dan produktif. Yang keenam, penguatan peran negara dalam mengatur pasar dan ekonomi. Negara perlu memainkan peran lebih aktif dalam mengatur harga komoditas dan memberikan subsidi atau bantuan kepada petani kecil agar mereka tidak terjebak dalam fluktuasi harga yang tidak menguntungkan. Ini bisa dilakukan dengan menetapkan harga dasar untuk produk pertanian atau menciptakan pasar yang stabil dan transparan. Studi kasus program reforma agraria dan keadilan sosial di sektor pertanian sebagai contoh. Program reforma agraria yang diimplementasikan dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia menunjukkan upaya untuk merealisasikan keadilan sosial dalam sektor pertanian. Program ini bertujuan untuk redistribusi tanah
kepada petani yang belum memiliki tanah, baik melalui redistribusi tanah negara atau penyelesaian sengketa agraria. Di beberapa daerah, program ini memberikan hasil yang positif, seperti peningkatan pendapatan petani kecil dan pengurangan konflik agraria. Namun, dalam praktiknya, tantangan terbesar tetap ada, seperti kurangnya pengawasan yang efektif, keberpihakan kepada korporasi besar dalam penguasaan tanah, dan hambatan birokrasi yang memperlambat proses redistribusi. Demikianlah penjelasan mengenai topik implementasi nilai keadilan sosial dalam sistem ekonomi Pancasila dengan studi kasus pada sektor pertanian. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai keadilan sosial dalam sistem ekonomi Pancasila di sektor pertanian membutuhkan sinergi antara kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan keterlibatan berbagai pihak, agar sektor pertanian bisa berkontribusi maksimal dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, kebijakan yang berpihak pada petani kecil, penyediaan akses, pembangunan infrastruktur, serta penguatan hak atas tanah harus terus ditingkatkan. Penerapan prinsip keadilan sosial yang adil dan merata akan membantu mewujudkan ketahanan pangan nasional sekaligus mengurangi ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi saya, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.